Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Lebaran ya Bapak Ibu, Idul Fitri, dan juga selamat berlibur. Mungkin market kita masih tutup. Kondisi saat ini market regional memang bergejolak ya Bapak Ibu. Jadi selama kita libur Lebaran, kita lihat eh, banyak yang terjadi, terutama Donald Trump ya. Donald Trump dengan Liberation Day-nya kemarin sudah mengumumkan Indonesia kena 32%. Nah, mungkin kita akan masuk lagi market nanti hari Selasa ya. Tapi eh, mulai sekarang saya sudah harus bersiap-siap karena kondisi market. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan analisa dua bank syariah yang kemarin-kemarin Bank BTPN Syariah ini sudah banyak alertnya, sudah dalam Sankey diagram dalam wake of analisisnya sudah fase akumulasi. Apakah ada yang perlu kita adjust terhadap kondisi market nanti kalau masuk? Dan kebetulan laporan keuangannya sudah ada juga ya. Sankey diagramnya juga sudah saya tambah di Telegram bot. Juga saya akan bandingkan dengan Bank Syariah lah, biar enak ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kedua analisa ini. Nah, kita nanti akan melakukan analisa untuk Sankey diagram karena saya lihat banyak yang duel Bank Syariah dan BSI dan BTPN ini di YouTube-nya sudah juga ada beberapa, tapi kemana-mana ya analisanya. Saya hanya akan fokus ke volume price analysis, foreign flow, rotasi saham, korelasi, dan Sankey diagramnya karena laporan keuangan sudah keluar. Kita akan menggunakan Telegram bot. Jadi fokus gitu, nggak kemana-mana. Bapak Ibu juga bisa nanti melakukannya. Oke, kita mulai saja. Ya, ini disclaimer-nya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya ada di deskripsi video. Sankey diagramnya sudah ada juga. Disclaimer-nya adalah Tayor ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekarang langsung saja kita pindah ke Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa scan QR ini pakai Google Lens juga supaya tidak salah untuk alamat Telegram bot-nya. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya sekarang. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Kita akan bahas BRI Syariah dulu, yang besarnya, baru kita akan head to head. Nanti kita akan bahas juga dengan BTPS, tapi yang dibahas sama ya. Dengan begini Bapak Ibu bisa melakukannya ya. Saya jelaskan, Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, Bapak Ibu bisa lakukan analisa, jadi bukan sesuatu yang mengawang-awang. Bisa diulang, bisa memahami. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help ya untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Ya, di sini ada beberapa. Nanti kita akan juga lakukan rotasi saham, kita akan analisa volume price-nya, Sankey diagramnya ya. Nah, itu untuk tutorialnya. Bapak Ibu bisa tonton tutorial berkaitan dengan perintahnya. Bapak Ibu bisa lihat untuk foreign flow, untuk volume price ya. Nanti misalnya untuk mana tadi Sankey, ada nggak sini tutorial Sankey? Sudah ada juga. Nah, sekarang kita langsung saja kita bahas BTPS dulu, BRI Syariah dulu, BRIS. Flow-nya sama dengan analisa di aftermarket close ya. Pertama kita cek dulu BRI Syariah dari Big Data Analysis alertnya kapan? Alert BRIS. Ya. Ini adalah Big Data Analysis. BRIS ini alertnya kemarin muncul di tanggal 25 Maret. Artinya ini agak baru ya Bapak Ibu. Sebelum kita liburan dia sudah ada alert. Makanya perlu juga kita analisa. Oke. Jadi nanti dengan perang dagang tentu terdampak ke semuanya. Dengan 32% akan terdampak. Tapi kan saham-saham syariah ini agak berbeda dia. Pelakunya berbeda. Pelakunya mungkin nasabahnya juga berbeda. Dan yang minat ke saham-saham syariah juga mungkin berbeda ya. Tidak ada ciri khasnya lah. Nah, mungkin istilahnya bandarnya mungkin berbeda. Namun begitu kita perlu antisipasi karena di market ini kadang-kadang tidak rasional ya karena dia ada fear and greed-nya. Oke, alertnya baru ya Bapak Ibu, pasti ada sesuatu ya di situ pada tanggal 25 Maret. Oke, kita mulai dengan Speedo dulu. Speedo BRIS untuk melihat fear and greed-nya, supply and demand-nya berada di mana.
Oke, untuk tanggal 4 bulan 4, Bapak Ibu, dia ya ini market tutup ya sebenarnya, tapi dia ngitung ulang. Dia berada di zona netral. Artinya data terakhir itu ada tanggal 27 Maret. Dia berada di netral, artinya supply-nya sama kuat dengan demand. Kita lihat weekly-nya. Speedo Breeze. Kita lihat Speedo Breeze. Oke, untuk weekly-nya dia berada di zona fair. Artinya supply-nya secara weekly lebih besar daripada demand. Artinya masih tertekan nih sebenarnya di chart weekly-nya. Daily-nya duluan ada gerak karena mungkin ada alert-nya. Lalu kita lihat dengan Star Breeze. Kita lihat rotasi sahamnya. Nanti ya ini rotasi sahamnya yang tadi saya maksud. Breeze kalau secara daily relatif terhadap composite maka dia terpantau berada di zona panik. Sempat mau mengarah ke hope tapi belum. Dia karena jatuh terakhir mungkin kompositnya menguat ya. Jadi relatif terhadap komposit menguat, terjadi perlambatan di rotasi saham Breeze untuk daily. Oke, kita lihat weekly-nya. Star Breeze. Bapak Ibu sambil diketikkan nanti perintahnya. Ini mungkin tanggalnya ya, nanti kita lihat. Sebenarnya datanya update nih. Kita lihat sebentar. Baik, untuk weekly ya, ini tanggalnya sebenarnya update. Dia ngambil awal minggu ya, Bapak Ibu. Dia sekarang kalau Bapak Ibu lihat end of day-nya agak berubah di sini ya. Tapi sebenarnya data terakhir, weekly terakhir ya. Dia ambil acuannya awal minggunya, nih salah. Oke, Bapak Ibu. Ini kalau lihat data weekly-nya, dia ada pembalikan ya, Bapak Ibu. Ini ada perlawanan. Jadi yang pertama, kenapa ini ngambil yang ke awal minggu? Karena tidak genap. Hari Jumatnya sudah libur, gitu. Saya sudah cek. Ya, jadi ini ada perlawanan, Bapak Ibu. Dia berbalik. Lalu kalau kita lihat sebelumnya dia mengarah ke panic. Minggu terakhir mulai ada pembalikan. Maksudnya dia ada demand yang masuk hingga dia tidak jatuh lebih dalam. Ini ada pembalikan nih Bapak Ibu. Oke, itu. Lalu kita lihat volume price-nya langsung. Nanti kita bagian terakhir kita akan bandingkan antara korelasi dan volatilitasnya. Jadi harus dua saham. Oke, Sankei dulu ya. Laporan keuangannya sudah keluar. Mari kita lihat income statement untuk full year 2024 dengan perintah slash SQF. Sankei full year saham Breeze. Berikut ini adalah untuk full year 2024 Sankei diagram Bapak Ibu. Di top line revenue-nya untuk Bank Syariah tahun ini adalah 25 triliun. Meningkat 14% dari tahun lalu. Oke, lalu dia ada gross profit-nya 17,6 triliun ya, lalu meningkat 7%, bagus. Lalu cost of revenue-nya meningkat juga Bapak Ibu, 7 triliun. Ini lumayan besar juga nih dia peningkatan untuk biaya modalnya, cost of revenue-nya. Lalu dari gross profit operating expense mereka adalah 8,3, terjadi penghematan 6%, dan operating profit-nya menjadi 9,27%, 9,27 triliun. Meningkat operating profit-nya 22%. Ini bagus ya. Terus kita lihat income before tax-nya 22% meningkat menjadi 9 triliun, karena operating profit-nya meningkat juga. Dan lalu non-operating-nya kecil saja, 4 miliar. Nah, di sini Bapak Ibu, net income-nya sekarang tahun ini 7 triliun. Ini bagus, ini Breeze ya Bapak Ibu ya. Dan dia 23% year on year. Jadi kalau lihat tahun 2004 dibanding 2003, Sankei diagramnya keren, income statement-nya keren ini Bapak Ibu ya. Tax expense-nya tentu meningkat. Oke, jadi enak melihat laporan keuangan bagi orang yang seperti saya yang tidak suka angka-angka. Lihat aja grafiknya. Wah, ini keren ini untuk income statement dari saham Breeze ya. Oke, nanti kita bandingkan dengan BTPS. Sekarang kita lakukan analisa volume price dulu, nanti akan ada foreign flow. Oke, kita mulai dengan chart
monthly, apakah income statement ini sudah price in? Ya, kita lihat. Pertama, ketik perintah VPA monthly untuk saham BRIS, kita lihat bagaimana pergerakan saham secara bulanannya. Ya, time frame besar strukturnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, jadi dia sempat turun dulu ke harga 3.000 sekian di tahun 2000, ini pandemik ya. Berapa ini lalu dia naik ke atas setelah pandemik. Trennya kita masih mengacu belum down ya Bapak Ibu. Kalau lihat tarik garis ini, ya dia masih trend up ya. Kita belum membentuk new lower low ya, belum bentuk new low. Kalaupun dari sini kita lihat low, high, high low, higher high, sekarang lagi turun high low, mungkinan di bawah ini ada demand ya. Nah, untuk akhir bulan Mei ya secara monthly, kebetulan akhir bulan, mengapa saya semangat untuk menganalisanya, volumenya high, spreadnya wide, close-nya mid. Jadi close-nya mid, dia sempat turun Bapak Ibu, lalu ada demand masuk menahan, dia mid close-nya. Kalau dari volume price analysis, mid artinya terjadi pertempuran antara supply and demand. Nah, di sini volumenya jadi meningkat, ya wajar. Oke, jadi wajar karena sebelumnya volume supply orang jualan, lalu ditambah dengan dilawan oleh demand, maka volumenya bertambah ya. Oke, spreadnya lebar, volumenya tinggi, mid dia, artinya memang sedang terjadi pertempuran di sana. Sementara kita lihat dia tidak membentuk new low, masih aman. Kemungkinan akan ada zona demand nanti. Oke, kita turun dulu ke VPA weekly. Oke, saya mau selesaikan dulu monthly-nya. VBP monthly BRIS. Kita mau lihat demand zone untuk saham BRIS dengan perintah VBP M monthly ya, kita lihat. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita punya demand zone di harga 700-an. Ini besar ya, Bapak Ibu. Sekitar di situ sampai harga 400. Ini demand zone. Jelas ya. Lalu di sini juga kita ada demand zone. Ini jangan sampai jebol. Jadi kita tarik aja garis ini. Kira-kira nanti. Wah, kalaupun dia masih turun, akan lawan. Di sini juga ada demand sekarang melawan. Ya, di sini ada demand masuk, sini ada demand masuk. Kebetulan dia rebound di moving average 50 untuk monthly-nya ya, 50 bulan. Jadi ada support di 50 bulan, dia mengangkat. Di sini juga ada demand sebenarnya. Nanti kita lihat di time frame lebih kecil ya. Oke. Itu sementara masih tertahan di moving average 50. Ada demand yang masuk, kita cek dengan VPA time frame lebih kecil yaitu weekly. Acuannya sebenarnya mainnya di weekly, tapi kita perlu lihat monthly-nya untuk gambaran besar. Tapi gambaran besar sudah terlihat dia tidak membentuk new low. VPA BRIS. Kita lihat Bank Syariah Indonesia BRIS untuk time frame weekly. Oke. Oh iya. Sekarang kalau lihat sinyalnya ya, weekly akhir minggu sekaligus akhir bulan, dia mengatakan strength in returning after downtrend ya, Bapak Ibu. Di sini ada sinyal reverse uptrust untuk time frame lebih kecil dia berguna. Oke, sekarang ini kalau kita lihat ke atas, strukturnya adalah markup dari Wyckoff-nya ya. Kita kan bahas Wyckoff tadi. Markup. Lalu di sini ada sinyal stepping out, dia buying climax ya. Ini ada buying climax. Ini adalah buying climax di sini. Naik ke atas. Ini adalah buying climax. Ini adalah auto rally. Ini adalah secondary test. Oke. Ini adalah the best time for selling. Oke. Kalau ini menjadi the best time for selling, kemudian kalau kita mengacu ke Wyckoff, berarti dia akan, kalau kita berzeki, biasanya 80% dia akan naik ke atas memberikan a second chance to sell. Karena ini adalah the best time for selling. Kita lihat ada dimension nggak yang menahan ini untuk naik. Kalau dia berhasil turun ke bawah, maka ini kita sebut dengan distribusi. Wyckoff ya. Ini kita sebut dengan
markdown. Fase E ya. Ini kalau kita lihat, ini mungkin fase B-nya. Kecil, volumenya kecil ya. Baru ini semacam dia mengejar fase C, D, maka dia akan naik untuk fase E. Jadi, Wyckoff-nya seperti itu Bapak Ibu. Sinyalnya VSA-nya warna cyan, itu climate fall down, artinya memang mau tidak mau ada kelihatan supply-nya keluar ya. Jadi awal-awal dari fase D ke fase E dia indikasinya juga climate fall down. Ini faktanya kalau dari weekly kita siklusnya sedang berjalan menuju fase E atau markdown. Terus kita mau lihat demand zone-nya. VBP, weekly, breeze. Kalau dari weekly-nya agak kurang bagus ya, tapi kita nanti cek di daily-nya. Kalau kita bisa makan dulu apa yang ada. Berikut ini adalah chart VBP, supply and demand ya. Jadi, kalaupun turun, untuk nanti markdown Bapak Ibu, suka tidak suka kita punya data demand zone di zona ini untuk weekly ya. Ya, ini demand zone ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu masih mau masuk ke Bank BRI Syariah, kalau lihat siklusnya baiknya menunggu di zona demand zone. Ya, jadi nanti ini akan naik dulu ke atas. Ini ada sekarang ini menjadi supply ya. Menjadi supply. Dia akan naik ke atas tertahan di supply, nanti dia turun kembali ke bawah, di sini kita buy. Jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi dari Wyckoff ya. Distribution. Lalu dia markdown. Nah, ini siklusnya. Jadi dari demand akan lari ke demand lagi. Nanti kalau dia turun, Bapak Ibu, kita tunggu. Oke, faktanya seperti itu. Nanti kita bandingkan dengan BTPS Syariah. Kita cek dengan daily-nya VPA Breeze. Jadi enak begitu kita bicara weekly, monthly dulu. Weekly baru turun ke daily. Apakah ada kesempatan untuk masuk? Sekarang kalau menjelaskan yang tadi Bapak Ibu, ini adalah potensial buying climate ya. Wyckoff-nya terakhir hari Jumat tidak ada sinyal. Ini adalah potensial buying climate, lalu dia turun menjadi auto reaction. Ya, ini adalah buying climate. Ini sinyal buying climate ya, BC. Baru auto reaction, dia turun ke bawah AR untuk fase A, baru ke sini atau ke sini sama saja. Ini adalah secondary test. Ini sudah fase A Bapak Ibu, maka dia akan berlanjut ke fase B. Lalu di sini mungkin fase C yang nggak terlalu kelihatan. Ini lihat volumenya. Berarti sepanjang ini adalah distribusi dalam senyap. Kalau kita belajar Wyckoff ya. Lalu kita lihat di sini mungkin fase C, ini adalah fase D. Ya, di best time for buying di sini. Dia baru sekarang ini mungkin akan, karena ini ada zona supply, dia naik ke atas mungkin saat ini sebentar lagi. Kemarin alert itu adalah memberikan second chance to sell. Jadi kalau ada Bapak Ibu dapat kesempatan exit untuk saham Breeze, kemungkinan dari Wyckoff-nya kita sebaiknya exit. Karena ini kan the best time for selling. Kelihatan di weekly ya. Maka dia akan naik memberikan second chance. Kesempatan kedua to sell ya. Jadi kalau naik ke sini nanti kita lihat akan ada supply di sini untuk jualannya. Untuk exitnya. Kalau enggak dia akan bisa turun ke bawah kalau dari Wyckoff. Sekarang kita lihat dengan VBP Breeze. Ya. Jadi sepanjang ini adalah fase distribusi Bapak Ibu ya. Sekarang karena distribusi posisi di 3000 ini banyak yang nyangkut nih. Oke, banyak yang nyangkut. Lalu ini drop base drop. Dia naik ke atas untuk memberikan second chance to sell.
Mudah-mudahan dikasih ya Bapak Ibu. Kalau enggak berarti dia berhenti di sini nih supply. Oke, gap di atas tidak ada gap lagi. Suka tidak suka, memang supply di atas ini dia sudah the best time for selling, memberikan second chance to sell. Nanti dia bermain di weekly maka dia akan turun ke bawah. Kalaupun dia jebol, di atas ini banyak yang nyangkut ini Bapak Ibu ya. Jadi breeze kalau ada yang nyangkut breeze di sekitar harga 2.700, ya udah bolehlah komen-komen bagaimana pengalamannya, perasaannya melihat ini Bapak Ibu ya. Kita berada di zona supply. Nanti secara psikologis orang yang di sini kalau ada kesempatan exit pasti mereka exit ya. Jadi berarti kita sudah petakan zona supply-nya di mana untuk saham breeze. Kita tahu juga dia the best time for selling sudah, second chance to buy. Ini ya ciri-cirinya ya Bapak Ibu, volume yang besar gitu. Lalu kita lihat foreign flow. Fifth breeze. Lihat foreign flow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk saham breeze Bank BRI Syariah. Bapak Ibu, kita sempat asingnya masuk banyak di sini di bulan September sesuai dengan tadi posisi kita buying climax. Lalu asingnya juga bergerak keluar masuk tidak terlalu signifikan. Ini ciri-ciri fase B ya, volumenya kecil. Nah, di sini fase C-nya. Fase D, Bapak Ibu bisa lihat dia sempat diangkat dulu ke atas dengan volume yang kecil ya. Asingnya. Nah, asingnya terakhir 2 hari sebelumnya dia net sell hingga kalau kita lihat dari hari perdagangan terakhir 5 hari, 20 hari, 60 hari asingnya net sell, bahkan sampai 100 hari juga asingnya net sell di BRI Syariah ini sebesar 405 miliar ya. Oke, itu dia Bapak Ibu kalau kita lihat saham BRI Syariah ini mendukung untuk selesainya fase D menuju fase D karena asingnya juga distribusi. Apa boleh buat ya? Jadi besok Bapak Ibu bisa saja dia turun ke bawah karena pembukaan market dengan kepanikan Donald Trump ya, tarif 32% ke Amerika. Padahal nggak ada hubungannya antara bank syariah dengan perang dagang. Tetapi karena ini market berkait dengan psikologi, maka dia akan terbawa juga ikut. Apalagi dia tahu demand zone ada di bawah. Orang akan exit dulu, nanti buyback di demand zone-nya. Oke, itu untuk BRI Syariah. Kita mulai dengan BTPS. Kita cek alert BTPS. Mulai dengan alertnya. BTPS ini dia tanggal 5 Maret. Jadi pada saat perbankan besar kemarin tanggal 25 Maret alert, BTPS tidak ya. Tidak ada pergerakan apa-apa dari Big Data Analysis. Kita cek dengan Speedo BTPS. Untuk BTPS, dia untuk daily-nya, dia berada di zona netral. Artinya, supply sama kuat dengan demand untuk saham BTPS. Kita lihat weekly-nya. Speedo BTPS. Weekly-nya juga sama ya Bapak Ibu, setimbang sekarang ini ciri-ciri berada di fase sideways ya, netral. Antara supply sama demand dia sama kuat. Nanti kalau demand lebih besar mungkin dia akan naik ke atas atau supply lebih besar dia akan jatuh ke bawah. Saat ini sama kuat dia baik daily maupun weekly. Kita lihat dengan star BTPS. Rotasi saham relatif terhadap penguatan komposit untuk hari terakhir. Perdagangan tanggal 27 Maret kita lihat BTPS ini jatuh ya relatif terhadap penguatan komposit, dia underperform terhadap komposit hingga supply-nya membesar ya. Dia bisa jatuh langsung masuk ke panic nih Bapak Ibu ya lewat sini jalur belakang ya. Tidak lewat fear. Sebenarnya fear-nya ada menguat karena momentumnya hilang dia jatuh ke bawah. Bisa sampai panic. Kita lihat weekly-nya, W star BTPS. Lagi-lagi tanggalnya ini sebenarnya sudah akhir minggu ya Bapak Ibu karena ngambilnya di awal ya. Lihat BTPS, dia sempat ada menguat dalam beberapa minggu, tapi 1, 2, 3, 4 minggu terakhir dia melemah ya Bapak Ibu, hingga dia berbalik arah. Relatif terhadap penguatan komposit. Kita cek dengan PPA. Nanti terakhir baru kita cek PCM dan VRM-nya.
VPA monthly BTPS. Kita lihat monthly-nya. Apakah dia selesai sudah wake off-nya? Oke, jadi wake off-nya sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Jadi sejak tahun 2000 berapa ini? Ya, ini adalah kita taruhlah dia adalah marking up. Selama proses ini adalah distribusi, ya. Ini adalah distribusi, fase distribusi, ini adalah marking down. Jadi wake off itu enak sekali kalau kita lihat struktur besarnya. Ini marking up. Nanti kita lihat di sini banyak orang nyangkut. Berarti BTPS ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pegang, kita jangan berharap dia bisa naik ke 4.000 sampai 5.000. Sudah dijelaskan ya. Lalu dia turun ke bawah. Di sini kita lihat mungkinan selling climax ya. Ini kalau kita lihat ini adalah selling climax. Nanti di time frame lebih kecil. Volumenya juga naik turun. Yang pasti kalau sini kelihatan ini adalah struktur wake off karena kita berjanji menganalisa wake off-nya. Ini adalah markup. Ini adalah distribusi. Ini adalah markdown. Nah, biasanya dia akan balik lagi ke fase akumulasi. Kita nggak tahu ya, accumulation. Cuma nanti kita tahu kalau struktur wake off-nya sudah terjadi sekali, tidak akan terjadi dua kali untuk struktur besarnya. Dia akan bermain di struktur kecil atau time frame lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat time frame lebih kecilnya. Kita lihat dulu dimensionnya. BTPS untuk menjelaskan berapa banyak yang nyangkut pada saat terjadi distribusi. Ini banyak yang nyangkut nih ya Bapak Ibu. Oke. Sekaligus kita bisa target kalau beli BTPS jualnya di mana. Oke. Nah, ini kita lihat ini besar Bapak Ibu ya. Ini banyak yang nyangkut di 3.000-an, baru banyak juga nyangkut di 2.300-an. Lalu banyak juga nyangkut di 1.700-an ya Bapak Ibu. Jadi karena kita tahu zona-zonanya, kalau ini adalah marking down, nanti ini adalah fase akumulasi, setinggi-tingginya kita jual di sini. Karena ini banyak yang nyangkut nih Bapak Ibu ya. Ini nyangkut, nanti di sini kita jual 50%. Baru naik ke atas lagi, begitu kena ini, kita jual 50%. Gitu, sambil stop loss dinaikkan. Karena kalau Bapak Ibu tidak jual, nanti ini kalau yang nyangkut, ini kan ya orang nyangkut nih ya, ini supply zone. Sebelum kita sempat jual, mereka akan keluar dulu karena mereka sudah nyangkut sejak tahun 2004 ini. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly BTPS. Itu berarti banyak yang supply, berarti banyak transaksi perpindahan saham di sana. Jadi zona supply sekarang. Sekarang kita lihat time frame weekly. Oke, weekly-nya jelas dia markdown ya. Ciri-cirinya apa? Markdown dia ada ini adalah high, ini adalah low, ini low terhadap high. Ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, atau di sini ini ada low terhadap high, ini adalah lower low. Turun lagi, low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high. Nah, ini lower. Ini kita lihat Bapak Ibu sudah ada selling climax, authorization secondary, sudah kelihatan dia membentuk bottoming, sudah kelihatan cucuknya. Di sini ketika dia terjadi change of character, dia sudah kelihatannya Bapak Ibu bottomingnya. Nah, ini mungkin fase-fase B, volumenya kecil-kecil. Nah, sekarang kita masih perjalanan. Jadi selama dia tidak membentuk close di bawah 855 ini mungkin aman. Oke, kita harus lihat di time frame lebih kecil nanti, tapi kita cek dulu di manakah orang nyangkut atau target jual kita. Ketik perintah VBP volume by price untuk BTPS. Oke. Jadi kita punya ya Bapak Ibu zona-zonanya. Nah, di sini kalau mau setinggi-tingginya ya, kalau kita lihat ini kan ada supply zone. Panjang ini ya, ini supply. Sepanjang sana itu supply. Supply zone berarti pada saat ini nih banyak transaksi, banyak yang jual, banyak yang beli tentu, terus banyak yang nyangkut juga. Jadi target kita, kalau Bapak Ibu setinggi-tingginya main aman di sini aja lah. Cari ini sell mother candle segini, ya 2.200, beli di 900, jual 2.200 juga aman.
Tetapi kan di bawah sini ada supply juga. Di sini juga ada supply. Di supply ini kita lihat ini ada sell mother candle ya. Di target 1400 ini kita jual 50% atau 25%. 25 lah. 50 juga boleh. Jadi ini adalah marking down. Ini nanti ada akumulasi. Dia marking up. Jual 50% atau 25%. Terserah. Nanti sisanya. Misalnya jual 50%. Misalnya kita beli berapa? 10 juta lah ya. Jumlah rupiahnya. Nggak tahu berapa lot. 10 juta. Kalau jual di sini. Buang setengahnya. Setengah lotnya. Setengah dari misalnya berapa? Misalnya 100 lot. Kena di sini jual 50 lot. Kan sambil stop loss dinaikkan. Nanti kalau dia kebutuhan naik lagi ke atas, kita trailing stop saja. Kena di sini dari 50 lot, jual lagi setengahnya, tinggal 25 lot. Sambil naikkan stop loss. Jadi kalaupun dia tidak sampai atas, lalu dia turun, karena di sini ada supply, ya kita lebih exit gitu. Sambil naikkan trailing stop. Jadi kita jangan berharap dia akan tinggi naik sampai 4.000 karena di tengah-tengahnya ini banyak supply zone. Tinggal kita pilih lah, di sini bisa 25%, kena sini 25%, kena sini 25%. Gitu. Jadi yang tersisa. Jadi dengan adanya chart ini kita tahu lebih realistis, jangan berharap sampai ke puncak lagi karena di tengah-tengah banyak supply orang-orang yang sudah menderita nyangkut sahamnya di BTPS. Kita lihat dengan VPA BTPS. Sankey-nya belum ya? Kita lihat Sankey-nya habis ini. VPA BTPS. Kita lihat volume price untuk BTPS. Jadi kalau di sini lebih realistis nanti kita target jualnya sekitar di sini boleh ya. Nanti kita lihat. Ini adalah marking down. Jelas sekali Bapak Ibu, ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test. Oke, sudah selesai fase A. Ini adalah markdown. Ini adalah fase A. Mungkin ini volumenya kecil-kecil. Ini adalah fase B. Fase B ya, sebab akibat, cause and effect. Fase B ya, B. Lalu dia coba ke atas, ke bawah, semacam spring ya. Ini semacam stop loss hunter. Tidak ada gap, jadi analisanya masih berjalan ya Bapak Ibu. Ini ada stopping volume. Mungkin ada orang kena stop loss di sini karena kita tidak punya low lagi di bawahnya. Ya, jadi kalaupun dia turun 845 ini agak tricky. Kita stop lossnya kita pasang anti stop loss ya, karena takut kena stop loss hunter. Dia naik ke atas, candle terakhir tidak ada sinyal, volumenya low, jadi dia ada sahamnya turun, tapi volumenya tidak valid ya, karena kecil saja. Sementara di sini kita lihat masih uptrend. Mungkin naik turun, kita menunggu dia the best time for buying lah. Kalau ini the best time for buying, mungkin belum ya Bapak Ibu. Ya ini agak tricky nih. Kalau ini the best time for buying, second chance to buy, dia berapa kali, mudah-mudahan segera dia bentuk markup lah. Karena fase akumulasinya sudah mulai berjalan 4 bulan, 5 bulan ini. Mungkin sebulan lagi dia baru naik ke atas. Targetnya di sini sajalah. Kita lihat nanti targetnya. Nggak usah muluk-muluk. Kita cek dengan VBP BTPS. Saya pegang BTPS Bapak Ibu ya. Jadi ya masih terjadi pertempuran, ini supply and demand. Ini supply and demand ya. Supply and demand-nya di sini. Jadi sedang bertempur dia di sini, kita tinggal menunggu price discount everything, volume validate lah. Tinggal kita dia break atas dengan volume yang valid. Kalau untuk daily target jual bisa di 1000, ini mulai ada supply ya, di sini supply. Tapi kalau lihat gambar besarnya di sini, kita cek ke atasnya 1400-an, ini adalah sell mother candle. Karena dia sebelum turun diangkat dulu
baru diguyur. Nah, mulai di sini bisa sell on strength lah. Karena kita lihat ini dia besar, di 1300 juga bisa. Sampai 1450. Oke. Yang penting kita bertahan, tidak kena stop loss antar. Oh, ini ada gap atau tidak ya? Kita lihat ada gap atau tidak. Kita lihat dengan evol BTPS. Aduh, tidak kelihatan jelas. Ya, silakan adik dicek pakai trading view apakah dia ada gap atau tidak ya. Mudah-mudahan tidak ada gap. Jadi tidak perlu tutup dulu. Kalaupun ada gap, mudah-mudahan dia tidak membentuk new lower low. Oke. Sekarang kita lihat foreign flow untuk BTPS. Foreign flow-nya untuk BTPS, kalau kita lihat BTPS ini ada korelasi juga ya antara asing dengan pergerakan sahamnya. Kita lihat di sini asingnya keluar, sahamnya jatuh. Tapi di sini mulai tidak kelihatan tekanan jual dari asing, masuk sedikit-sedikit. Kemarin hari terakhir asingnya masuk 0,64 miliar, dalam 5 hari ada 3,57 miliar. Asingnya net buy, dalam 20 hari net sell-nya minus 7 miliar, dalam 60 hari tersisa 6,13 miliar asingnya net buy, dan sehari ada 110 miliar asingnya net sell. Masih terjadi sedikit-sedikit asing keluar, tapi asingnya sudah masuk ya. Kita bisa lihat dari bar-bar ini di bawahnya untuk daily net buy, net sell. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan bagaimana sih volatilitas. Sankey-nya belum. Maaf, Sankey dulu. SQF BTPS. Laporan keuangannya sudah keluar. Nanti kita review lagi untuk BRIS. Kalau mau dibandingkan, Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, ini adalah income statement menggunakan Sankey diagram. Jadi melihatnya sangat enak ya bagi kita, bagi saya juga yang tidak terlalu suka dengan Excel tabel angka itu. Lihat aja di sini. Di top line-nya, Bapak Ibu, di revenue-nya, bagian atasnya kita lihat dari perbandingan tahun 2023 dengan 2024, tahun 2024 dia turun minus 6%. Jadi menjadi 5,3 triliun ya. Revenue-nya, cost of revenue-nya dia turun naik menjadi 500 miliar, jadi 4%. Gross profit-nya dari revenue ini dia 4,8 triliun adalah gross profit, turun gross profit-nya 7%, di mana operating expense juga dia turun 9% dibanding tahun sebelumnya. Operating profit-nya juga turun Bapak Ibu 1,56. Kalau kita lihat ini dia turunnya, tapi turunnya ini kayaknya cuma 2%, 5%. Dibanding penurunan sahamnya, mudah-mudahan sudah price in ini Bapak Ibu. Kalau lihat dari tahun lalu turunnya sudah dalam. Income before tax turun, nah tentunya ya Bapak Ibu 2% konsisten dia. Lalu net income-nya menjadi 1 triliun, cuman dia turun 2% dibanding tahun lalu. Mudah-mudahan dia sudah sudah price in dengan harga sekarang di bawah 1000. Oke, karena kan kemarin mungkin sebagian orang sudah tahu ini sejak sebelum laporan keuangannya, mulai Desember dia turun. Ternyata turunnya nggak dalam. Nah, mulai Desember itu Januari dia tidak kemana-mana. Mungkin sudah ada yang prediksi, mungkin dia jatuhnya tidak terlalu dalam. Income statement-nya net income-nya cuma 2% lah turunnya dari tahun lalu. Tapi penurunan sahamnya kan jauh ya. Oke. Sekarang kita lihat dengan portfolio volatility map saham BTPS dan BRIS. Bagaimana mereka terhadap composite untuk data 12 bulan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, BRIS lebih volatil dibandingkan BTPS. Tapi BTPS dalam 12 bulan dia sudah turun daily average return-nya bahkan sampai 0,3-an ya, 2 kesekian. Cukup underperform terhadap composite. Composite sendiri dalam 12 bulan dia minus ya. BRIS juga. Jadi dua-dua semuanya tertekan dalam setahun terakhir. Kita lihat korelasinya. PCM, BRIS, BTPS. Kita lihat bagaimana korelasi mereka. Kalau sudah punya BTPS, apakah boleh beli BRIS? Boleh, ya. Walaupun dia saham-saham syariah, Bapak Ibu, kalau lihat korelasinya menggunakan data terakhir, data setahun terakhir, korelasi antara BTPS dengan BRIS, dia
korelasinya kecil. Tidak ada hubungannya. Sama-sama saham Kompas 100, sama-sama di syariah, tetapi korelasinya tidak sama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah punya BRIS, mau alokasikan BTPS, boleh ya Bapak Ibu, karena BTPS mudah-mudahan sudah bottoming. Mudah-mudahan dia turn around. Baik, ya Bapak Ibu, itu saja, selesai kita duel antara BTPS dengan BRIS. Oke, informasi berikutnya, Pak. Ya, informasi berikutnya workshop ya Bapak Ibu. Jadi workshop mudah-mudahan kita akan laksanakan untuk trading as a business. Kita mulai di bulan Mei nanti tanggal 17, mudah-mudahan ya, masih bulan depan. Saya sudah tanya ruangan ini untuk trading as a business ya, kelas basic. Kita akan belajar bagaimana trading itu sebagai bisnis. Batch 38 sudah 38 angkatan. Nanti batch 39-nya kita akan lakukan di tanggal 24. Karena bulan Mei, bulan Juli ini banyak liburan, anak sekolah dan sebagainya. Jadi cuma ada 2 session ini. Terus volume price analysis juga Bapak Ibu untuk level advance-nya. Kalau sudah mengikuti kelas basic, kita akan belajar lebih detail volume price analysis. Tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan analisa volume price analysis saham BTPS dan BRIS bulan Juni. Oke, ada 2 batch, mudah-mudahan itu. Nanti Bapak Ibu informasi workshopnya, untuk kontaknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Silahkan Bapak Ibu kalau berminat nanti ya tanya-tanya saja. Biayanya murah meriah karena memang jarang ya orang sharing ilmu tentang volume price analysis. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.